Sama seperti for loop, dual juga adalah salah satu pengulangan yang sering kita pakai di bahasa pemrograman Java. Sama seperti for loop juga, dual memiliki tiga bagian yang utama. Yang pertama ialah ada suatu inisialisasi variabel, yang kedua ada kondisinya, lalu yang ketiga juga ada increment atau bisa juga decrement ya. Tetapi penulisan di dalam for loop, penulisan dalam do while ini berbeda dengan for loop ya. Walaupun sebenarnya kalau kita mengetahui logiknya hampir mirip. Oke, kita akan berikan contoh yang paling sederhana. Tadi saya katakan bahwa for loop itu memiliki inisialisasi. Ya, do while juga memiliki suatu inisialisasi ya. Tetapi inisialisasi dalam do while itu tidak ditaruh dalam rumus loopingnya, tetapi ditaruh di luar pengulangannya. Maksudnya di luar rumus loopingnya. Oke, misalkan kita buat sebuah inisialisasi variabel integer x sama dengan 1 ya. Nah, rumus dual itu ialah do dalam kurung while seperti ini ya. Jadi dual itu kira-kira seperti ini ya. Jadi lakukanlah statement yang ada dalam bracket ini selama ya, dia masih masuk ke dalam kondisi ini ya. Misalkan kita akan lakukanlah kita menuliskan sebuah kalimat saya suka makan sayur ya. Tetapi di sini saya menaruh increment atau decrementnya di dalam bracket ini. Misalkan saya katakan x-nya plus plus ya, selama x-nya itu kurang dari 11 ya. Oke, kurang dari 11. Nah, kita akan lihat hasilnya. Ya, lihat. Saya suka makan sayur dilakukan sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, begini aja. Saya buat 2 kali, misalkan seperti ini. Nomor titik ya. Lalu saya tambahkan x, tambahkan lagi titik. Oke, nomor ke x kita akan lihat. Lihat, nomor 1 saya suka makan sayur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Saya akan perbaiki, ini sepertinya kurang bagus. Oke, di sini saya nggak perlu memberikan spasi. Lihat, nomor 1 sampai nomor 10 diulang saya suka makan sayur. Nah, bagaimana pembacanya? Jadi saya akan perlihatkan bahwa ini saja. Ini ialah ini yang saya dalam kurung ini ialah inisialisasinya, inisialisasi ya. Oke, yang ini adalah statementnya. Lalu ini ialah incrementnya ya, increment, bisa juga decrement. Dan ini ialah kondisinya ya. Jadi ada 3 bagian yang juga ada dalam for loop, yaitu sebuah inisialisasi, sebuah kondisi, dan juga sebuah increment atau decrement. Sedangkan inilah statement yang akan dilakukan kalau ya yang di dalam kurung ini bernilai true. Ketika yang dalam kurung ini bernilai false, maka dia tidak akan lakukan pengulangan ya, atau iterasi. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pertama kita buat integer x sama dengan 1. Ya, kita inisialisasikan. Lalu di sini maka lakukanlah yang ada dalam bracket ini. Jadi bracket ini sampai bracket ini. Bracket itu maksudnya kurung kurawal ya. Lakukanlah ini. Diambil nilai x sama dengan 1, dituliskan ini dulu. Nomor x, yaitu nomor 1.
ditulis saya suka makan sayur. Ke sini otomatis dia akan melakukan increment. Jadi X-nya sama dengan 2. Kita lihat sini apakah X sama dengan 2 itu bernilai true ketika kita lihat X lebih kecil dari 11. Ya, dia akan kembali ke atasnya, ditulislah nomor 2. Saya suka makan sayur. Kembali ke sini jadi 3. Apakah 3 bernilai true? X lebih kecil dari 11? Ya, true. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berputar, dia melakukan iterasi. Lalu ketika sampai ke 10, dia akan diinkrementkan menjadi 11. Apakah 11 lebih kecil dari 11? Tidak, dia akan bernilai false, ya. Ketika dia bernilai false, iterasi akan dihentikan. Ya, dia tidak lagi melakukan pengulangan ke sini, ya. Dia akan dihentikan. Ya, jadi hanya sampai ke 10. Ya, saya suka makan sayur, ya. Jadi ingat, ini adalah 3 bagian utamanya, ada inisialisasi, ada increment, ada kondisi. Baru yang dilakukan adalah sebuah statement. Selama kondisinya bernilai true, maka statement akan dilakukan. Ketika kondisi bernilai false, statement tidak akan dilanjutkan. Ya. Jadi diulang kembali sampai benar-benar paham tentang do while ini. Sebenarnya prinsipnya sama seperti for loop, ya. Mirip, ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.